mengejar harta sejati. Amin. Prinsip kebenaran tentang harta. Prinsip kebenaran, nama saja prinsip kebenaran. Jadi harta sesuai dengan kebenaran. Harta sesuai dengan firman Tuhan itu apa? Dan ketika kita sudah tahu harta sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, harta itulah yang kita kejar. Katakan amin. Harta itulah yang kita cari, kita kumpulkan, kita usahakan. Bukankah karena demi harta pagi, siang, sore, malam orang bekerja? Betul? Demi apa itu? Harta. Direwangi udan-udan, panas. Direwangi apa lagi? Utang sono utang sini untuk cari modal. Bener enggak? Itu hanya untuk mencari apa? Harta. Bener enggak? Itu tidak bisa kita pungkiri, enggak apa itu. Tetapi mari kita menemukan harta yang sejati, harta yang sesungguhnya. Prinsip kebenaran tentang harta yang pertama adalah harta itu ada dua, yaitu di bumi dan di surga. Dan perintahnya jangan kumpulkan harta di bumi. Masalahnya kita pagi, sore, malam, petang, hujan, panas dan sebagainya kita mengumpulkan harta di, bener enggak? Loh, padahal firman Tuhan nggak boleh, gimana tuh? Bener enggak? Ini senyum-senyum. Ya, jangan-jangan selama ini kita hidup bertolak belakang dengan firman. Itulah yang sering saya katakan, di firman tidak dilakukan, tapi yang tidak di firman malah dilakukan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Harta ada dua, di bumi dan di surga. Tuhan mengumpulkan harta di bumi. Di mana? Oh, surga. Tuhan mau supaya kita mengumpulkan harta di surga. Tapi kenyataan mengumpulkan harta di enggak apa-apa. Dengar baik-baik. Ini kabar baiknya begini. Harta, uang itu bukan tujuan. Harta, uang itu adalah sarana untuk memuliakan Tuhan. Ngomong dengan saya, harta, uang bukan tujuan, tapi harta dan uang adalah sarana untuk memuliakan Tuhan. Jadi boleh nggak mencari harta? Boleh nggak cari uang? Asalkan uang harta yang kita pakai untuk sarana memuliakan Tuhan. Paham di sini? Carilah uang sebanyak-banyaknya, carilah harta sebanyak-banyaknya. Tapi ingat baik-baik, itu hanya sarana, bukan tujuan. Kalau tujuan kita hidup mencari harta, uang dan sebagainya, kita salah tujuan. Benar? Karena tujuan kita itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, sarana yang dipakai untuk memuliakan Tuhan adalah uang dan harta. Saya bertanya, kalau Bapak Ibu mengumpulkan harta, uang dan sebagainya, persentase untuk Tuhan sama persentase untuk kepentingan pribadi itu banyak mana? Biasanya pribadi. Mari kita mulai menata harta, uang yang kita miliki. Karena ketika kita kumpulkan harta, dunia, bumi untuk kepentingan kita sendiri, sementara harta di bumi itu ada ngengat dan karat merusaknya, maka harta itu akan rusak, termasuk yang kita nikmati. Betul enggak? Jadi mari kita mengumpulkan harta di surga. Yang kedua, kita diperintahkan untuk fokus dan mencari harta di surga. Kita baca 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta di surga. Nah, Tuhan mau supaya kita mengumpulkan harta di surga. Fokus kepada harta di surga.
Saya tanya, kira-kira harta di surga itu apa? Kalau harta di bumi kan jelas ya, uang, emas, sertifikat sawah, sertifikat tanah, itu ya, itu harta di bumi. Kalau harta di surga apa sih? Kebaikan, apalagi kebenaran. Kita hidup dalam kebaikan, kita hidup dalam kebenaran. Terus apa lagi? Kesetiaan, kita setia ke gereja, setia hidup dalam kebenaran, dalam kebaikan, setia dengan keluarga dan sebagainya. Apalagi kebenaran itu? Harta surgawi itu apa? Sukacita. Kita mengumpulkan, kita mencari sukacita, atau kita justru kehilangan sukacita selama ini? Yang kita kumpulkan itu sukacita, atau justru kita menghilangkan sukacita? Harusnya kita kumpulkan sukacita. Jangan bilang, terserahlah, aku nggak sukacita, nggak apa-apa, aku lagi kesel. Nah, itu namanya kita tidak mengumpulkan harta. Apalagi harta di surga itu? Kasih, apalagi? Damai sejahtera, apalagi? Itu yang sifatnya pasif ya. Coba yang sifatnya aktif apa? Yang sifatnya aktif mengumpulkan harta surgawi itu apa? Yang sifatnya aktif, memuliakan Tuhan, apalagi melayani Tuhan, apalagi memuji Tuhan, apalagi menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan, apalagi. Nah, itulah harta surga yang harus kita kumpulkan, kita fokuskan, kita cari. Amin. Kita harus mencari apa tadi? Penyembahan, pujian. Benar kan? Apalagi harta surga yang sifatnya aktif, apalagi? Mengandalkan Tuhan dalam segala apapun. Apalagi? Membantu pekerjaan Tuhan. Apalagi? Yang sifatnya aktif, mengumpulkan harta. Kan ketika Bapak Ibu kerja mencari harta kan aktif kan? Nah, tapi itu aktif untuk mengumpulkan harta di bumi. Nah, sekarang aktif mengumpulkan harta di surga itu apa? Melayani Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, apalagi? Mari kita mengumpulkan harta di surga. Itu tidak akan dimakan ngengat dan rayap. Apa yang Bapak Ibu kerjakan itu akan menjadi berkat, bukan hanya untuk sekarang ini, tapi itu kekekalan nanti. Mari kita kumpulkan harta surgawi. Ketiga, apa yang kita hargai sebagai harta akan menjadi perhatian sampai ke dalam hati untuk kita cintai. Apa yang kita hargai, kalau saya menghargai HP ini sebagai harta saya, maka HP ini akan menjadi perhatian sampai ke dalam hati untuk aku cintai. Bisa katakan amin? Nah, apa sesuatu yang Bapak Ibu hargai dan itu menjadi perhatian sampai ke dalam hatimu yang kau cintai? Pelan-pelan. Apa yang Bapak Ibu dan saya hargai dan itu menjadi perhatian kita sampai masuk ke dalam hati kita dan itu sangat kita cintai? Apa tuh? Apa yang menjadi perhatian dan itu sampai masuk dalam hati kita untuk kita cintai? Nah, itu apa itu? Apa itu kan berarti sesuatu ya. Apa itu sesuatu dan pribadi. Nah, pribadi atau sesuatu atau apapun yang
menarik perhatian kita dan sampai masuk ke dalam hati kita, dan itu kita hargai jika kita sampai mencintai sesuatu itu. Apa itu? Pengorbanan Tuhan Yesus. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekarang hartamu itu apa? Harta yang Bapak Ibu hargai, harta yang Bapak Ibu perhatikan, harta yang Bapak Ibu masukkan dalam hatimu sampai kau mencintainya, itu harta itu bentuknya apa? Apa itu? Kalau saya menghargai HP ini sebagai harta HP ini, aku menghargai HP ini dan memberikan perhatian sampai masuk dalam hati saya, dan saya mencintai HP ini. Artinya HP ini menjadi harta saya. Paham Bapak Ibu? Nah, sekarang kira-kira harta yang Bapak Ibu perhatikan sampai engkau hargai, sampai masuk dalam hatimu dan sampai kau cintai, itu siapa? Itu apa? Tuhan Yesus. Harusnya good. Jawabannya bagus. Harusnya Yesus menjadi harta kita sesungguhnya. Emas yang Bapak Ibu dan saya miliki, sertifikat tanah sawah yang Bapak Ibu miliki, itu bukan harta sesungguhnya. Betul? Janganlah itu menjadi perhatianmu sampai masuk dalam hatimu, sampai engkau cintai harta itu. Itulah arti daripada karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara dan saya tidak bisa menipu. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekarang yang menjadi hartamu itu siapa? Atau apa? Kalau hartamu itu harta benda, maka ketika hartamu hilang, kau nangis gulung komeng. Tapi ketika hartamu itu Kristus, hartamu mungkin hilang ludes, tapi kau nggak masalah. Nah, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena kita menjadikan Yesus sebagai harta kita. Jadi pastikan kita menjadikan Tuhan itu sebagai harta kita. Bapak Ibu dan saya tidak punya harta, tapi ketika kita punya Tuhan, kita punya harta. Karena sesungguhnya harta itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalau orang sudah menjadikan harta itu berharga, maka hatinya ke harta itu. Dino Minggu kudune neng gereja, karena mengejar harta dikorbankan ke gerejanya demi mengejar harta. Kenapa begitu? Ya karena hatinya ada di mana? Harta. Kegiatan-kegiatan lain dikalahkan, kegiatan rohani dikalahkan. Ah, ini enggak penting, ini harta, ini duit ini. Wah, neng gereja kan isene waktunya. Nah, orang yang menjadikan harta sebagai hartanya, harta maksudnya harta bumi tadi sebagai hartanya, maka hati orang itu ada di harta bumi itu. Sehingga Yesus bukan apa-apa. Gak penting itu Yesus itu. Betul enggak? Kenapa orang tidak mengutamakan Yesus? Kenapa orang tidak mengutamakan firman? Kenapa orang tidak mengutamakan kebaktian? Lebih mengutamakan kerja. Karena Yesus bukan harta bagi orang itu. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, sementara Yesus bukan harta, maka hatinya tidak ada dalam diri Yesus. Bapak Ibu, nah sekarang hatimu di mana?
Di harta. Hartanya siapa? Yesus. Sehingga ketika sesuatu apapun yang terjadi atas harta kita nggak masalah. Nah, hati kita itu melekat di harta. Nah, nggak masalah itu, tapi pastikan harta kita itu yang sejati, gitu maksudnya. Betul ya? Paham ya? Saya pelan-pelan supaya Bapak Ibu paham. Karena tidak bisa dipungkiri, kita harus mencari harta. Kita mencari harta. Tapi dengar baik-baik, kita harus menemukan harta yang sejati, yang sesungguhnya. Kejar itu. Nah, pastikan hati kita berada di hati harta yang sesungguhnya. Apa itu? Siapa itu? Yesus. Jadi pastikan kita memiliki pengertian seperti ini. Saya dapati orang Kristen yang hatinya bukan pada Yesus. Kristen sih Kristen, tetapi hatinya bukan di Yesus, karena hartanya bukan Yesus. Pastikan Yesus sebagai harta yang sejati. Amin. Pastikan Yesus sebagai harta kita yang sejati satu-satunya. Yang keempat, mata jahat adalah mata yang fokus pada harta dunia. Kalau mata kita, fokus kita itu pada harta, pagi cari uang, sore cari uang, malam cari uang, mata kita uang terus, tanpa sadar mata kita jahat. Mata jahat adalah mata yang fokus pada harta dunia. Mata jahat akan membuat hidup gelap, karena mata adalah pelita tubuh. Mata adalah pelita tubuh. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Amin. Jadi mata itu adalah pelita tubuh. Kalau pelitanya padam, maka tubuhnya gelap. Pelita padam, mata yang padam, mata yang jahat. Kenapa? Mata itu adalah pelita terang bagi tubuh kita. Dari terangnya itu gelap, maka kegelapan melingkupi tubuh kita. Ketika fokus pandangan kita itu hanya uang terus, maka kita terjebak dalam kegelapan. Amin. Dengar baik-baik, ini yang terus saya dengungkan. Harta, uang adalah sarana, bukan tujuan. Amin. Boleh kita mencari uang, boleh kita mencari harta dan harus, tapi setelah mendapat harta uang itu kita pakai sarana untuk melayani Tuhan, karena kita hidup untuk tujuan melayani Tuhan. Amin. Tidak apa-apa hanya kaya, harus kaya, tapi kita harus pakai kekayaan untuk sarana melayani Tuhan. Pandangan mata kita akan mempengaruhi arah kehidupan kita. Kalau pandangan kita tuh uang terus, maka arah hidup kita juga ke uang terus. Dalam kerohanian pun juga kita mikir uang. Kebaktian ini aku oleh untung enggak? Nah, bener enggak? Doa ini saya dapat uang enggak? Baca Alkitab dapat uang enggak? Bener enggak? Karena pandangannya itu kepada uang. Jadi matanya ini jahat, sudah uang terus, sehingga setiap ketemu dengan orang itu hanya memikirkan uang. Orang ini bisa diutangi ora ya? Bener enggak? Kalau kita sedang bingung kalut, langsung kita mikir, si itu bisa diutangi enggak ya? Nah, ini acara ini mendatangkan uang enggak buat saya? Artinya mata kita sudah jahat, pelita kita sudah padam. Pandangan mata kita akan mempengaruhi arah kehidupan kita, sehingga arah kehidupan kita hanya uang. Saya jadi paham sekarang.
Kenapa orang Kristen tidak memberi waktu, potensi, kemampuannya untuk aktif ke gereja? Pandangannya yang salah. Ketika pandangannya itu hanya uang-uang terus, ketika kegiatan gereja tidak menghasilkan uang, tidak mau dia. Berikutnya, kelima ya. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Betul? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kesetiaan tidak bisa dibagi. Amin. Tidak bisa Bapak Ibu. Cinta, kesetiaan tidak bisa dibagi. Ketika kita sampai membagi cinta, membagi kesetiaan, itulah pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itulah sebabnya perselingkuhan itu menyakitkan hati, karena dia mengingkari sebuah kesetiaan. Amin. Nah, saya kaitkan ini dengan Tuhan. Ketika arah hidupmu, pandanganmu, matamu itu pada uang tanpa sadar, engkau sedang mengkhianati Tuhan. Kesetiaan itu hanya satu. Ketika kesetiaan kita sudah kita berikan pada Tuhan yang bernama Yesus, maka kesetiaan itu akan di sini. Ketika kesetiaan itu kita geser kepada Mammon, maka kesetiaan yang satu itu akan terpecah belah. Kesetiaan kita kepada Tuhan dan kesetiaan pada Mammon. Nah, ketika saya melakukan hal ini, saya masuk dalam pengkhianatan. Zero, tolong sini Zero. Zero sini. Yang muda-muda aja. Siapa lagi yang muda? Viola. Ya. Yang muda lagi siapa? Repan. Viola sini. Repan sini. Ini ada Tuhan namanya Kristus. Ini ada Tuhan namanya Mammon. Betul? Kesetiaan itu adalah pribadi. Namanya setia. Berarti dia memang pribadinya setia. Pribadi itu tidak bisa dipisah-pisahkan, betul ya? Ketika Viola ke sana, geser ke sana, dia menjadikan Tuhan sebagai tuan dari hidupnya, maka kesetiaan Viola kepada Tuhan bernama Tuhan Yesus ini ada melekat dalam diri dia, betul enggak? Jadi kesetiaan dia yang satu ini untuk siapa? Yesus, Tuhan Yesus, ya. Bisa enggak di waktu yang sama dia pindah ke sana? Bisa enggak? Dia punya kesetiaan hanya satu, terus dia dijatuhkan ke Tuhan Yesus. Bisa enggak di saat yang sama dia pindah kepada Tuhan bernama Mammon? Bisa apa tidak? Di waktu yang sama? Harusnya tidak. Harusnya tidak ya. Tapi bisa. Kenapa bisa? Itulah pengkhianatan. Paham Bapak Ibu? Dengan hierarki pernikahan di waktu yang sama, karena janji nikah, ya dia menjadi suami daripada istri orang itu atau istri dari suami orang itu. Tapi di waktu yang sama bisa nggak dia selingkuh dengan yang lain? Bisa. Tetapi seharusnya tidak bisa. Kalau bisa artinya apa? Perempuan atau laki-laki itu mengkhianati. Nah, kalau saya kaitkan dengan Mammon dan Tuhan ini, itu sama.
waktu, tenaga, potensi, kemampuan, fokus hidup kita itu kita abdikan ke siapa? Kita jadikan Tuhan itu sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjadi budak daripada Yesus itu, betul ya? Sehingga waktu, tenaga, potensi, kemampuan yang kita miliki kita abdikan pada Kristus, benar ya? Karena kita menjadikan dia sebagai Tuhan. Menariknya begini, karena tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Viola tidak bisa mengabdi kepada Tuhan Yesus dan Mamon, benar enggak? Benar ya? Karena jika demikian, jika Viola mengabdi kepada Tuhan dan Mamon, karena jika demikian tidak bisa sih, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, tidak bisa seharusnya. Tapi kalaupun toh memaksa, karena jika demikian itu artinya apa? Memaksa dua Tuhan. Ia akan membenci seorang. Ketika dia mulai menjadikan Yesus sebagai tuannya, otomatis dia membenci Mamon. Betul ya? Viola, kamu ke sana. Ketika Viola mulai menghambakan diri kepada Mamon, apa kata firman Tuhan? Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ketika Viola ke sini, dia menjadikan Tuhan sebagai tuannya, maka dia mengasihi Tuhan Yesus. Betul? Dia membenci Mamon. Tapi ketika Viola ke sana, pindah ke sana. Ketika Viola menjadikan Mamon sebagai tuannya, otomatis, tidak bisa tidak. Katakan otomatis. Tidak bisa tidak. Viola membenci Yesus. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Dia membenci Yesus dan dia mengasihi Mamon. Atau ia akan setia kepada yang seorang, dia setia kepada Mamon dan tidak mengindahkan yang lain. Karena dia berpindah kesetiaannya, berpindah pengabdiannya, maka ketika dia mulai pindah kepada tuan bernama Mamon, dia tidak mengindahkan Yesus. Paham Bapak Ibu? Dari gambaran ini, siapa tuan dalam kehidupan kita? Siapa penguasa tunggal dalam kehidupan kita? Tidak bisa tidak. Kesetiaan itu hanya satu, cinta itu hanya satu, pengabdian itu hanya satu. Tidak bisa pindah kepada dua Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak bisa. Hari ini tetapkan hatimu untuk mengabdi kepada Tuhan atau Mamon. Tetapkan itu. Amin. Uang yang kita miliki itu bukan tujuan dalam hidup ini, tapi uang yang kita miliki itu menggenapi agenda ilahi. Carilah uang sebanyak-banyaknya, tapi pergunakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang. Ketika si Viola ke sana, dia mulai menjadikan Mamon sebagai tuannya. Ini di apa? Dibenci. Dia mulai mengasihi Mamon, tapi dia di waktu yang sama dia membenci Yesus. Bapak Ibu, jangan-jangan kita ngakunya Kristen, tapi kita membenci Yesus. Kenapa? Karena kita fokus kepada Mamon, kita fokus kepada uang, kita fokus pada harta benda. Amin. Mata kita jahat, maka tubuh kita gelap, karena mata adalah pelita tubuh. Terima kasih. Tepuk tangan buat Tuhan.
kita tidak mungkin membagi kesetiaan. Betul? Jika uang menjadi Tuhan kita, maka kita tidak bisa benar-benar setia kepada Tuhan. Katakan amin. Kita tidak mungkin membagi kesetiaan. Tapi kalau kita paksa membagi kesetiaan dan kita mulai menjadikan uang sebagai tuan kita, maka kita tidak bisa benar-benar setia kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan kita nodai. Kesetiaan kepada Tuhan kita lukai. Saya berharap mari mulai hari ini kita mulai benahi hidup kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai harta kita, kalau untuk cari uang kok ada-adakan waktu, tapi kalau engkau Tuhan tidak ada waktu, engkau sedang tidak setia kepada Tuhan. Kau sedang mengasihi seorang tapi kau membenci yang lain. Ketika engkau ada waktu untuk uang, enak urusan uang, jam piro wae mangkat, bener ndak? Tapi sementara untuk Tuhan, Pak, udan nih Pak, grimis ya Pak. Padahal nek golek duit grimis-grimis jalan. Panas ya Pak. Padahal nek golek duit panas-panas jalan. Macul keringetan ora apa-apa. Amin. Tapi ke gereja asenan ora gelem. Ada yang salah nih. Ketika kita mulai membenci seorang, maka kita mengasihi yang lain, atau sebaliknya. Ketika kita mulai mengasihi seorang, kita membenci yang lain. Jangan benci Yesus karena salah fokus. Amin. Gambarnya bagus. Hidup ini dalam persimpangan. Yang sebelah sana apa Bapak Ibu? Mamon. Yang sebelah sana apa? Tuhan. Hidup ini di persimpangan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan persimpangan dan persimpangan. Bangun tidur Bapak Ibu di persimpangan. Engkau mau buka HP-mu ikut doa, atau mau langsung cetek geni? Halo, itu persimpangan, betul enggak? Setelah bangun kita mau aktivitas, itu juga persimpangan. Kita mau mandi dulu atau enggak? Kita mau doa dulu apa tidak? Setelah dalam perjalanan hidup hari itu, wah saya harus mengambil keputusan ini. Nah, di keputusan pun itu persimpangan. Saya mau ikuti arahan Tuhan atau arahan manusia. Hidup ini dalam persimpangan. Dan siapa yang kita turuti, itulah yang menjadi tuan dalam kehidupan kita. Saya ulangi, hidup ini adalah persimpangan, dan siapa yang kita ikuti lah tuan dalam kehidupan kita. Bisa katakan amin? Kalau selama ini yang kita ikuti itu mamon tanpa sadar, mamon adalah tuan kita, dan tanpa sadar Yesus bukan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada perbedaan menerima Yesus sebagai juru selamat dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Aku menerimamu sebagai juru selamat dan Tuhan saya. Menerima juru selamat artinya apa? Menerima juru selamat artinya apa? Ya, kita menerima juru selamat melalui karya Yesus di atas kayu salib. Oh, puji Tuhan, aku sudah menerima keselamatan dalam Yesus sehingga aku dibebaskan dari dosa. Puji Tuhan. Tapi ada kalimat yang berikutnya, menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Nah, ini yang penting nih. Setelah kita diselamatkan Tuhan karena kita menerima Yesus sebagai juru selamat, berikutnya kita harus menerima Dia sebagai Tuhan. Tuhan itu apa? Pribadi yang kuasa. Kurios itu pemilik, penguasa, pemimpin. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan, artinya
Dia memimpin hidup kita, Dia mengendalikan kita, Dia yang menjadi pemilik hidup kita. Kita bukan milik kita lagi. Kita nggak boleh ngatur waktu kita sendiri lagi. Terserah aku, nggak bisa begitu lagi, karena kita menjadikan Yesus sebagai apa? Tuhan, penguasa, pemilik, kurios dalam kehidupan kita. Saya mendapati ada banyak orang Kristen yang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Hanya Kristen doang, statusnya Kristen, tapi Yesus bukan Tuhan. Karena waktunya masih waktunya sendiri, uangnya masih uangnya sendiri, talenta, kemampuan yang dia miliki masih merasa miliknya sendiri. Padahal kurios, Tuhan itu artinya apa? Pemilik. Yang berikutnya, kita tidak boleh khawatir akan apapun juga. Kita baca 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepada dalam segala kemegahannya, tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Orang yang khawatir itu menandakan bahwa dia tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kekhawatiran adalah tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Amin. Jangan berkata aku percaya, tapi ketika engkau khawatir, engkau gak percaya sungguhnya. Ketika kita bilang Tuhan aku percaya kepadamu, saya undang tim musik maju ke depan. Ketika kita berkata Tuhan aku percaya kepadamu, artinya kita mempercayakan hidup kita dalam pemeliharaannya.